Berternak murai batu ataupun berternak segala jenis apapun di dalam dunia peternakan itu selalu ada saja masalahnya. Tapi tenang teman-teman, semua masalah kalau ada penyebabnya pasti ada solusinya. Dan buat teman-teman yang belum pernah mengalami permasalahan-permasalahan dalam ternak murai batu atau dalam ternak apapun, pasti tidak akan mendapat tambahan pengalaman. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu si CDW Bit Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih permasalahan di dalam ternak murai batu dan apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya. Kita akan cari tahu sama-sama melalui video kali ini. Kita akan langsung bahas, tapi jangan lupa tekan like dulu buat teman-teman yang baru saja bergabung. Buat teman-teman yang menemukan video ini atau sedang menonton di layar kaca ini, saya doakan segala urusannya diberikan kelancaran, terutama di dalam berternak murai batu. Semoga teman-teman semuanya itu dimudahkan di dalam belajar berternak murai batu. Untuk permasalahan yang pertama, biasanya teman-teman itu sering mengalami dan banyak sekali yang mengalami seperti ini. Murai batu ketika sudah mulai terlihat berjodoh, namun setelah ditunggu di dalam kandang berbulan-bulan itu tidak bisa berproduksi. Dan itu banyak sekali yang mengalami seperti itu. Dan biasanya masalah ini terjadi ketika murai sudah jodoh, yaitu ketika kita menjodohkan murai batu yang belum sama-sama siap di birahinya dan juga di usianya belum ada kesiapan. Setelah kita menunggu beberapa lama, namun pasangan yang muda itu lama sekali tidak kunjung berproduksi. Namun apabila masalah itu terjadi kepada murai batu yang sudah usianya mapan atau sudah birahinya mapan, biasanya itu terjadi karena adanya salah satu pasangan yang kurang adanya kesiapan ataupun birahinya mulai menurun. Jadi biasanya jantan sudah birahi, murai betinanya belum birahi, atau sebaliknya murai betina sudah birahi, murai jantan belum birahi. Maka itu yang menyebabkan telur tidak bisa menetas ataupun pasangan itu tidak produksi dengan maksimal. Ataupun bisa juga disebabkan dengan adanya kandang atau tempatnya itu kurang nyaman, terlalu berisik atau terlalu banyaknya gangguan, sehingga menyebabkan kedua pasangan itu tidak bisa berproduksi ataupun tidak bisa bertelur. Karena sewaktu-waktu ada birahi, mulai ada birahi, namun terganggu dengan adanya lingkungan atau kandang yang kurang nyaman. Jadi kita itu harus menjaga yang namanya kenyamanan. Memang tidak ada sih kandang yang ukurannya ideal, namun kandang yang nyaman itu kandang yang biasanya lancar produksinya. Kita lihat saja contoh di kandang saya ini teman-teman. Kandangnya tidak terlalu bagus, cukup sederhana lah, cukup sederhana, namun produksinya selalu lancar. Itu berarti murai yang kita ternakkan itu nyaman berada di dalam kandang tersebut. Dan untuk pasangan yang sudah lama berjodoh namun tidak bisa berproduksi atau lama sekali kita menunggu produksinya, solusinya begini teman-teman. Indukan tersebut kita ambil dari kandang, kita rawat selama kurang lebih 1-2 minggu, kita rawat di luar kandang. Kita jemur, kita beri makanan yang sangat disukainya, kita beri EF agak banyak. Penjemuran kita berikan sekuatnya dia berjemur. Lalu setelah dia itu sudah betul-betul kelihatan sama-sama birahi lagi dan sudah kita lakukan perawatan dengan maksimal, kita masukkan kandang lagi. Dan untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu pasangan yang sudah betul-betul jodoh, sudah sama-sama siap, sudah sama-sama nyaman di kandang, dia sudah bertelur, tetapi setelah ditunggu selama kurang lebih 14 hari ternyata telurnya tidak menetas atau zong. Dan untuk penyebab telur yang zong tadi itu meliputi masalah yang di awal tadi, yaitu karena adanya birahi salah satu indukan itu belum siap. Betina sudah birahi, sudah bertelur, tapi si jantan itu tidak ada birahi dan tidak ada ngawin, maka telur itu menjadi zong atau menjadi tidak menetas setelah kita tunggu selama 14 hari. Dan murai betina ketika ada di dalam kandang ternak, walaupun dia itu tidak kawin dan jantan tidak ada birahi, murai betina akan tetap bertelur karena adanya telur pakan yang dia keluarkan. Tapi untuk telur yang perdana atau pasangan yang baru saja berjodoh itu memang wajar, biasanya banyak sekali
peternak yang mengalami di antara 1 kali bertelur dan 2 kali bertelur itu masih zonk atau tidak menetas. Dan nanti misalkan setelah beberapa kali bertelur dia itu tetap zonk, bagaimana teman-teman solusinya? Solusinya seperti ini teman-teman. Solusinya yaitu kita cabut kedua indukan murai batu tersebut, kita rawat di luar kandang. Kita rawat seperti di awal-awal pas waktu menjodohkan. Jadi sebelum kita masukkan ke kandang lagi harus betul-betul siap di luar kandang dulu. Kita naikkan dulu birainya dengan pakan yang maksimal dan juga dengan penjemuran yang maksimal. Nanti setelah kelihatan semuanya keduanya sama-sama birahi, itu baru kita masukkan lagi ke dalam kandang ternak. Itu kalau misalkan kita hanya mempunyai cuma 1 pasang. Tapi misalkan kita mempunyai ada beberapa murai di rumah, misalkan dengan pejantan yang A dia zonk selama 2 kali bertelur dia tidak isi, maka kita coba dengan murai pejantan yang lain. Biasanya dengan murai pejantan yang lain itu biasanya langsung isi, dengan kita mencari solusi seperti itu. Ada lagi masalah yang selanjutnya teman-teman, ketika indukan itu sudah berjodoh, sudah bisa bertelur dan sudah bisa menetaskan anaknya, tapi tiba-tiba setelah menetas anaknya dibuang. Nah, itu penyebabnya seperti apa teman-teman? Biasanya penyebabnya itu ada di murai batu yang di dalam kandang itu kekurangan pakan. Ketika dia itu mulai menetas namun pakan kurang tersedia atau kurang tercukupi, secara alami insting indukan itu akan membuang anaknya secara alami. Maka dia merasa tidak bisa menghidupi anaknya, tidak bisa memberi makan anaknya, lalu anaknya langsung dibuang. Dan kalaupun semua makanan sudah tersedia namun masih saja indukan itu membuang anaknya, biasanya terjadi karena indukan yang birahinya terlalu dini atau terlalu cepat. Jadi indukan anakan baru saja menetas, indukan sudah mulai birahi, keduanya mulai birahi lagi dan segera membuang anaknya, dengan bertujuan sarang tersebut akan ditempati lagi untuk dia tempatnya bertelur, maka anaknya akan segera dibuang. Dan nanti solusinya setelah indukan itu mengeram selama kurang lebih 11 hari atau 12 hari, itu makanan kita kasih yang banyak teman-teman. Kita kasih makanan yang biasa dimakan oleh indukannya. Biasanya seperti di kandang saya ini cuma memakai ulat kandang saja. Jadi harian kita memakai ulat kandang. Kalau indukan sudah mau mendekati masa menetas, baru kita tambahkan yang namanya jangkrik supaya indukan itu merasa lebih tenang. Tapi buat teman-teman yang biasanya tidak memakai ulat kandang, jangan coba-coba memakai ulat kandang. Kasih saja jangkrik yang banyak. Kemudian setelah hari ke-13 itu siapkan kroto. Biasanya seperti itu indukan akan merasa nyaman. Itulah teman-teman masalah yang sering terjadi atau sering dialami oleh para peternak pemula. Namun tenang saja, semua ada solusinya asalkan kita mau mencari tahu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.